Baik, mungkin selamat pagi Pak Budi. Jadi di sini saya akan coba memaparkan terkait dengan pengisian dari House of Quality. Ini kuesioner tahap akhir dari penelitian saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk mengisi kuesioner dari awal hingga akhir ini di tahap terakhir untuk pengisian kuesioner House of Quality. Jadi untuk mungkin kita langsung ke beberapa pengisiannya. Jadi dari House of Quality ini itu adalah tujuan utamanya adalah untuk membandingkan terkait dengan kita sudah mendapatkan critical success factor, kemudian strategi inisiatifnya untuk overcome dari CSF-nya, kemudian dapat juga terkait dengan action plan-nya. Nah, dari House of Quality ini itu diharapkan dapat menemukan keterkaitan antara action plans dan juga strategi inisiatifnya menggunakan uh, Quality Function Deployment atau QFD. Nah, dari file template ini tersedia 4 worksheet. Jadi yang pertama itu ada terkait dengan strategi inisiatif. Jadi di sini ada definisi terkait dengan strategi inisiatifnya, dari definisinya, kemudian dari sumber literatur yang digunakan. Nah, di sini ada dua strategi inisiatif untuk tiap-tiap CSF, namun juga di terakhir ini ada satu strategi inisiatif untuk CSF employee skill dan knowledge. Kemudian yang kedua itu terkait dengan definisi dari action plans itu sendiri, sama seperti sebelumnya. Untuk action plan sendiri ini ada definisi, kemudian ada beberapa kutipan dari jurnal yang digunakan. Kemudian di worksheet selanjutnya itu ada terkait dengan tutorial pengisian. Jadi tutorial pengisian ini sebenarnya penjelasan singkat terkait dengan cara mengisinya. Namun di sini mungkin tidak terlalu detail untuk tutorialnya. Jadi di sini tuh ada 3 field yang harus diisi Pak. Jadi yang pertama itu terkait dengan relationship matrix yang membandingkan antara strategi inisiatif dan juga action plans. Kemudian yang kedua adalah pembobotan dari tiap-tiap strategi inisiatif. Ini akan diberikan bobot untuk tiap strategi inisiatif yang di dalam CSF. Kemudian yang ketiga adalah di atap dari House of Quality ini nanti akan dinilai keterhubungan antara antara masing-masing dari strategi inisiatif. Maaf, mungkin dari masing-masing action plans. Jadi mungkin questionnaire ada di worksheet House of Quality. Jadi yang pertama mungkin bisa memberikan bobot Pak untuk tiap strategi inisiatif yang ada di kolom H dan I. Di sini ini diberikan bobot dan dengan rentang 1 sampai 10. Nah, untuk 10 merupakan bobot yang paling tinggi. Jadi itu dianggap strategi inisiatif ini adalah yang paling relevan dengan kondisi industri otomotif di Indonesia dan juga itu eh, paling kuat untuk mengovercome dari CSF yang ada di kirinya. Ini akan diberikan bobot dengan 10 atau 7 atau segala macamnya. Eh, dan juga untuk bobot di sini itu tidak harus berbeda Pak antara strategi inisiatif ini bisa diberikan nilai yang sama. Misalnya ini untuk strategi yang kedua dan ketiga ini memiliki nilai sama 7. Dan untuk nilai ini tidak apa-apa untuk misalnya jika bobotnya sama ataupun berbeda juga tidak apa-apa dalam rentang 1 dan 10. Kemudian untuk rentang yang kedua atau yang akan diisi itu adalah kotak relationship matrix antara strategi inisiatif dan juga action plans. Nah, di sini akan diisi dengan nilai 1 sampai 5. Untuk 5 ini adalah merepresentasikan hubungan yang sangat kuat antara action plan satu dan contohnya itu adalah action plan satu dengan suatu strategi inisiatif yang ada di kirinya. Contoh misalnya kita melihat adalah untuk uh, form cross-functional special task force teams ini jika kita bandingkan dengan uh, strategi inisiatif ke-9, di mana ini adalah implement real-time visual management system for operational transparency, ada di kotak uh, sini. Jika action plan satu dan juga strategi inisiatif 9 memiliki hubungan kuat, ini akan diisikan nilai 5. Ataupun jika dia memiliki nilai rendah atau tidak ada hubungan sama sekali, itu bisa dikosongkan saja jika memang mutlak tidak ada keterhubungan sama sekali antara action plan dan juga strategi inisiatif terkait. Dan jika ada hubungan rendah, itu bisa dinilai rendah antara 1 dan 2.
Atau juga jika mungkin keterhubungannya tidak kuat atau juga tidak rendah, itu bisa diisikan dengan nilai 3. Seperti itu, dan ini akan diisikan pada tiap semua kotak yang ada di eh, relationship matrix ini. Dan juga mungkin jika memang tidak ada hubungan bisa dikosongkan saja Pak untuk nilainya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan atap dari House of Quality ini. Nah, atap ini sendiri itu tujuannya adalah untuk membandingkan antara tiap action plans. Jadi, apakah ada keterhubungan antara action plans? Misalnya diambilkan contoh dari misalnya action plans ke-6 yaitu launch of company-wide continuous improvement system based on standardized cyclical methodology, contohnya adalah PDCA, dengan form cross functional special task force team. Jadi untuk bacanya adalah dengan menarik garis dari atap di sini, jadi segitiga, kan ada segitiga di sini, kemudian ditarik ke atas, dan ya karena tadi kita membandingkan dengan nilai satu, maka ini akan ditarik juga dari satu ke sini, maka kolom yang direpresentasikan adalah kolom yang di sini. Nah, di sini jika memang ada form cross-functional special task force ini itu berkorelasi positif, atau dalam artian jika memang action plan satu ini dilaksanakan, itu memberikan korelasi positif terhadap action plan ke-6, maka ini akan diberikan tanda positif jika memang ada hubungan kuat, hubungan positif. Kemudian jika memang hubungannya sangat kuat, itu bisa diberikan yang positif 2. Namun sebaliknya, jika dengan terciptanya cross-functional task force itu dapat menurunkan dari action plans ke-6, dapat menurunkan continuous improvement system based on standardized methodology atau PDCA, maka ia akan diberikan nilai negatif. Dan juga jika memang tidak ada hubungan sama sekali, mungkin bisa dikosongkan, Pak. Jadi seperti ini atau seperti ini. Nah, kemudian cara membaca sendiri tadi menarik garis lurus dari action plans-nya, garis miring eh, dengan mengikuti kotak-kotaknya. Mungkin sebagai contoh terakhir itu kalau misalnya kita ingin membandingkan antara action plans 6 dan juga action plans 4, ini kotak yang merepresentasikan antara action plans 4 dan 6 adalah kotak yang jika kita tarik garis lurus adalah yang di sini dan ini yang di sini. Yang ini mengakomodir dua action plans. Jadi bisa tarik ke 4 dan juga ke 6. Nah, di sini adalah representatif hubungan antara action plans 4 dan 6 terkait dengan korelasinya. Mungkin sekian Pak. Jadi mungkin segitu saja. Terima kasih.